yaitu tentang metode beda hingga. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan masuk ke perkenalan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalamnya. Yang menjadi judul laporan kita kali ini adalah penerapan metode beda hingga pada model matematika aliran banjir dari persamaan Saint-Venant. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Septima Boromarbun, dan yang akan membawa topik pembahasan kita yang pertama adalah pendahuluan dibawakan oleh Kristi G. Matialo, kemudian yang metode matematikanya akan dibawakan oleh Yulita Rantebalik, dan analisisnya akan dibawakan oleh Jessica Yanti Sihombing, kemudian yang terakhir kesimpulannya akan dibawakan oleh Melinda Tangkoro. Terima kasih, selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Nah, di sini ada abstrak tentang penerapan metode beda hingga pada model matematika aliran banjir dan persamaan Saint-Venant. Nah, banjir merupakan suatu kejadian yang ditandai dengan naiknya muka air melebihi volume tampung air, semisal sungai atau saluran air. Adapun banjir itu sering terjadi, salah satunya di Indonesia, karena Indonesia ini kan merupakan negara tropis dan beberapa daerah pun juga sudah mengalami resapan yang mulai berkurang. Dalam penelitian ini diselesaikan dari metode matematika aliran banjir pada persamaan Saint-Venant dengan menggunakan metode beda hingga. Adanya hasil penelitian didapatkan untuk ketidakstabilan banjir, yaitu dengan dihasilkannya grafik yang terbentuk tidak menuju satu garis, atau artinya satu titik. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Nah, kita masuk untuk yang pertama, latar belakang. Banjir merupakan suatu kejadian yang ditandai dengan naiknya muka air melebihi volume tampung air, semisal sungai atau saluran air, seperti pada abstrak tadi yang telah dijelaskan. Nah, banjir dapat diprediksi dengan melihat fenomena seperti curah hujan yang tinggi. Terjadinya banjir tentu sulit untuk diprediksi apabila datangnya secara tiba-tiba. Banjir akan mengakibatkan permasalahan dan kerugian seperti kerusakan benda, elektronik, mesin, surat-surat berharga, dan lain-lain. Nah, adapun dampak negatif dari banjir tersebut yaitu dapat merusakkan atau menghancurkan rumah, gedung, jembatan, memutus jalan sebagai alat transportasi, sehingga diperlukan suatu prediksi peringatan akan timbulnya banjir. Nah, banjir di Indonesia kan disebabkan karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. Dengan terjadinya banjir tersebut dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi. Banjir sering terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, khususnya yang ada di Madura. Salah satu kabupaten yang rawan terkena banjir di Madura adalah Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap banjir yang terjadi di daerah Kamuning, Kota Sampang. Permasalahan banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Sampang disebabkan karena jumlah air yang masuk ke kota Sampang sangat besar sehingga terjadi akumulasi aliran air. Adapun aliran air tersebut datangnya dari Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Kedungdung, dan Kecamatan Omben yang sangat tinggi. Penyebab lain dari banjir di kota Sampang adalah pembuangan sampah dari orang-orang yang tidak beraturan ke sungai, serta kurang baiknya sistem aliran air
terutama di daerah permukiman di kota. Beberapa permasalahan tersebut yang akhirnya dapat memicu terjadinya banjir di Sampang. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlunya adanya penelitian di Kabupaten Sampang. Tentu penelitian mengenai model banjir tentunya. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di Sampang. Nah, salah satu metode numerik yang akan digunakan yaitu tentang metode hingga atau Vinti Difference Method. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini kita harus mencari bagaimana penyelesaian permasalahan aliran dengan metode beda hingga, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas dari persamaan Saint-Venant. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk melakukan penyelesaian metode aliran banjir dengan metode beda hingga. Selanjutnya untuk melakukan simulasi penerapan metode beda hingga pada model matematika aliran banjir dari persamaan Saint-Venant tersebut. X0 kuadrat per 2 faktorial turunan kedua X0 ditambah X kurang X0 pangkat M per M faktorial. Jika X kurang X0 dapat dilihat, maka Fx pada persamaan sebagai berikut. Fx sama dengan Fx0 ditambah K per 1 faktorial turunan pertama X0 ditambah K per 2 faktorial turunan kedua X0 ditambah K per M turunan M X0.
1 sampai N kurang FI sampai N per delta X. Dengan delta X sama dengan XI ditambah 1 kurang XI. B. Beda hingga terhadap waktu dapat digunakan salah satu dari diskritisasi di bawah ini. Do F per do T sama dengan FI sampai N tambah 1 kurang FI sampai N, atau do F per do T sama dengan FI tambah 1 sampai N kurang FI sampai N per delta X, dengan delta X sama dengan Tn tambah 1 kurang Tn. Kemudian skema mundur. Dengan menggunakan 3 ruas suku pertama dari ruas kanan dalam Taylor, Fxi kurang delta X sama dengan Fxi kurang delta X kuadrat per 1 faktorial turunan pertama Xi ditambah delta X kuadrat per 2 faktorial turunan kedua Xi. Fxi kurang Fxi ditambah delta X per delta X kurang delta X per 2 faktorial turunan kedua Xi. Df per dx sama dengan Fxi kurang Fxi ditambah delta X per delta X kurang delta X per 2 faktorial turunan kedua Xi. Df per dx X sama dengan Xi sama dengan Fxi kurang Fxi kurang 1 per delta X. Pada skema maju, informasi pada titik hitung I dihubungkan dengan informasi pada titik hitung I kurang 1 yang berada di depannya seperti dijelaskan dengan skema mundur. Seperti yang ditunjukkan skema dengan menggunakan isi beda hingga, maka skema mundur dapat dilihat pada yang A, beda hingga terhadap ruang. Do F per do X sama dengan FI sampai N kurang FI kurang 1 sampai N per delta X, atau do F per do X sama dengan FI sampai N tambah 1 kurang FI kurang 1 sampai N tambah 1 per delta X. Dengan delta X sama dengan XI kurang sama dengan XI kurang 1. Beda hingga terhadap waktu. Do F per do T sama dengan FI kurang 1 sampai N tambah 1 kurang FI kurang 1 sampai N, atau do F per do X sama dengan FI N tambah 1 kurang FI sampai N per delta T. Dengan delta T, Tn tambah 1 kurang Tn. Kemudian skema tengah. Seperti yang ditunjukkan skema tengah, dengan menggunakan isi beda hingga, maka skema tengah yang pertama, beda hingga terhadap ruang. Do F per do X sama dengan FI tambah 1 sampai N kurang FI kurang 1 sampai N per 2 delta X, atau do F per do X sama dengan FI tambah 1 sampai N tambah 1 kurang FI kurang 1 sampai N tambah 1 per 2 delta X. Do kuadrat F kurang do X kuadrat sama dengan do F per do X per do X sama dengan do F per do X maju kurang do F per do X mundur per delta X. Do X sama dengan
sama dengan FI sampai N tambah 1 kurang FI sampai N kurang 1 per 2 delta T. Kemudian skema Krohn-Nicolson. Skema ini menggunakan teknik pembobotan untuk diskritisasi waktu sekarang atau TN dan diskritisasi waktu yang akan datang atau TN tambah 1 dengan cara yang lebih fleksibel, yaitu dengan menggunakan faktor pemberat waktu. Yang pertama itu beda hingga terhadap ruang. 2 kuadrat F per 2x kuadrat sama dengan E I tambah 1 sampai N tambah 1 kurang 2 FI N tambah 1 sampai N tambah 1 ditambah FI kurang 1 sampai N tambah 1 ditambah 1 kurang E FI tambah 1 sampai N kurang 2 FI sampai N tambah 1 ditambah FI kurang 1 sampai N dengan E lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 1 adalah faktor pemberat waktu. Kemudian beda hingga terhadap waktu. 2F per 2T sama dengan FI sampai N tambah 1 kurang FI sampai N per 2T. Baiklah, sekarang kita masuk pada analisis dan pembahasan. Dalam metode ini, yang pertama adalah mengubah PDB ke persamaan numerik. Metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan persoalan teknis dan problem matematis dari suatu kegiatan fisik dan mempunyai beberapa skema. Yaitu salah satunya adalah skema tengah. Rumus skema tengah yaitu pada persamaan 1. Dari persamaan 1 ini diubah dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan keseimbangan massa yang telah dibahas pada sebelumnya, sehingga terbentuk persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 ini D dan I tambah 1J dan IJ per delta X dipindahkan ke ruang skala sehingga oleh persamaan 3. Dari persamaan 3 D dan delta X dipindahkan ke ruang ini sehingga diperoleh persamaan 4. Lalu dengan beberapa operasi diperoleh persamaan 5. Nah, jika pada persamaan 5 diberi nilai D sama dengan 20 dan X sama dengan 5, nilai T sama dengan 100, dan jika I-nya sama dengan 1, maka nilainya kurang dari 1, sehingga diperoleh I21 sama dengan 83,33. Langkah yang kedua adalah menentukan konvergensi dari persamaan linitas antar objek untuk memperoleh penyelesaian yang mendekati hasil linear. Untuk mencari konvergensi dan kestabilan metode beda hingga tengah, diambil dari persamaan 1, kemudian ditentukan nilai dari delta X-nya. Syarat konvergensi adalah kestabilan metode beda hingga tengah adalah C yang sama dengan 6 delta T per 2X kurang dari sama dengan 1. Jadi pada persamaan 4 dapat dicari konvergensi dengan cara persamaan seperti di bawah ini. I tambah 1J sama dengan IJ dikurang delta X buka kurung minus B kali X ZIJ tambah 1 kurang ZIJ kurang 1 per 2 delta T. Nah, di sini delta X diganti menjadi delta X per 2 delta T. Selanjutnya, untuk syarat konvergensi jika P-nya kurang dari 1 dengan delta X per 2 delta T kurang dari sama dengan 1, diperoleh delta X per 2 delta T kurang dari sama dengan 1, sehingga diperoleh delta X lebih besar sama dengan 600. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak konvergen dan tidak stabil, karena di mana tadi dikatakan di sini untuk mencari konvergensi dan kestabilan metode
satu titik, namun tidak konvergen karena garis yang terbentuk tidak menuju satu garis Y. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.